Sobat Easy Stock, kita mau membahas margin trading, list dari margin trading. Kalau kita lihat margin trading itu apa, jadi margin trading kita lihat dulu ya, margin trading. Oke, margin trading. Nah, ini nih kita lihat margin trading. Ini adalah suatu fasilitas di mana para nasabah sekuritas bisa memperoleh loan ya, short term loan lah ya, untuk bisa melakukan trading untuk saham-saham yang di dalam daftar. Saham-saham di dalam daftar setiap sekuritas bisa sedikit berbeda ya. Yang pastinya ini diukur dari likuiditas. Maka yang kita bahas malam ini adalah saham-saham yang memiliki rasio 90%, yaitu yang relatif itu aman atau bisa dikategorikan blue chip. Nah, itu dan termasuk di dalam indeks LQ45. Yang 90% tuh ada 5 ya. ASII, BBCA, BNI, Bank Mandiri sama Telkom. Nah, ini kalau di sini kan mendorong orang fasilitas ini untuk orang melakukan trading dengan short term, dengan jangka yang sangat pendek lah. Nah, tetapi kalau saham-saham seperti blue chip ini kita tidak bisa memperkirakan kapan dia bergerak naik, kapan dia bergerak turun. Tapi kalau bergerak turun sangat mudah sebetulnya, karena begitu indeks itu tertekan, umumnya mereka bergeraknya turun. Tapi kalau indeks naik, belum tentu mereka bergerak naik. Ya, artinya kenaikannya pun juga tidak signifikan dibanding dengan penurunannya. Umumnya seperti itu. Nah, ini coba kita lihat 5 saham blue chip ini yang memiliki rasio 90% dihitung dengan analisa fundamental yang betul-betul murni menghitung laporan keuangan yang terakhir. Oke, kita akan menggunakan analisa fundamentalnya dari buku Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett yang sekarang sudah bisa berbentuk aplikasi yang Anda bisa gunakan dengan mendownload dari Google Play Store, namanya Easy Stock. Jadi Easy Stock ini memberikan informasi tentang berapa nilai wajar tertinggi dan terendah dibandingkan dengan harga pasarnya. Nah, itu mirip seperti yang yang Anda kenal di technical analysis, ada support dan resistance. Oke, kita open Easy Stock ya. Nah, seperti ini. Kita buka yang benar Indonesia, ada sekitar 800 kurang ya, atau 797 lah, lupa saya. Nah, ini Anda bisa membandingkan harga dan nilai wajarnya. Kita lihat saham yang masuk margin trading tadi adalah apa tadi ya, ASII ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ASII harga closing price-nya 6325, ini harga kemarin ya. Dia bisa naik sampai ke 8.100 sampai 10.000. Jadi upside-nya di atas 25 sampai 67%. Nah, ini kita lihat panel berikutnya, bagaimana cara mereka itu menganalisa. Nah, ini laporannya udah semester 1. Itu kita lihat di awal revenue growth-nya 5,2%, dan itu kalau kita langsung aja ke bawah ke rasionya,
Kalau yang ini kan semuanya adalah parameter-parameter yang digunakan oleh formulasi Benjamin Graham. Market cap-nya 256 triliun, return on equity-nya 10,3. Ini kan masih satu semester. Kalau full year itu berarti 20%, 0,6 ya. Nah, debt to equity-nya rendah di bawah 1, profit margin-nya hampir 17%, bagus. Working capital sedikit kurang baik karena di bawah 1. Oke. Kita lihat berikutnya saham BBCA, Bank Sentral Asia, BBCA. Nah, di sini kita lihat tidak ada upside, artinya sudah ketinggian di sini. Nah, kenapa? Kita lihat ya grafiknya ya. Grafik BBCA. Oke. BBCA. Oke. Naik terus. Dan kalau kita lihat di sini dia di level 5.500, berarti harga pantasnya Anda beli ada di, coba kalau weekly ya, belinya tuh di awal tahun lalu malahan, di posisi di bawah 5.000. Sebetulnya harga udah terlalu tinggi. Kita lihat ini ya, laporan keuangan udah paling akhir, growth-nya juga udah bagus, return on equity-nya sekitar 17%, profit margin-nya tinggi 53, debt equity-nya memang tinggi ya di sini. Kalau bank ya, working capital di atas 1. Ya, ini sih masalah, ini saham bagus, cuma sudah terlalu tinggi, itu aja. Kemudian BBNI. Nah, ini upside-nya 90% lebih nih, 95. Harganya sekarang 7.900, bisa sampai naik ke 15.000. Nah, ini dengan pertumbuhan yang konservatif 2,7, dan kita lihat net working capital kuat sekali. Bukan kuat sekali, maksudnya masih positif ya. Masih positif karena dikurangi itu ada selisih sekitar 26 triliun. Oke, kita lihat market cap-nya 144, return on equity-nya sekitar 14%, kurang sedikit di atas benchmark 10%. Debt to equity-nya pasti tinggi kalau bank. Profit margin-nya 35%, bagus. Working capital masih di atas 1, tipis di atas 1, bagus. Sekarang kita lihat apa BMRI ya. 23 sampai 2 kali. Nah, kenapa ada gap-nya? Tadi kalau Bank BNI kan cuma satu nilai ya, antara tertinggi dan terendah sama, karena dia nggak di-split utang jangka pendek dan panjangnya. Mandiri di-split ini. Laporan keuangan udah terakhir semester 1. Dan ini net current assetnya dikurangi utang jangka pendek, itu ada net working capital surplus. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa mengcover utang jangka panjangnya, karena utang panjangnya 183 triliun ya. Kalau ininya 1.380 triliun utang jangka pendeknya. Net current assetnya 1.580. Jadi kalau dikurangin itu sekitar 200 kurang ya. 200 kurang, mepet lah itu, dengan neracanya mungkin masih positif sedikit. Oke, jadi kita lihat rasio keuangannya, return on equity-nya mepet ya. Ini kali 2 karena hampir 20%, bagus. Profit margin bagus, net working capital bagus, dan ini sahamnya juga menarik yang diburu asing juga. Kita lihat saham berikutnya adalah Telkom.
Telkom, TLKM. Ada upside-nya cuma 4%, tapi downside-nya bisa sampai 24%. Udah terlalu tinggi nih. Kita lihat sekarang Telkom. Telkom itu pantasnya dibelinya itu di awal tahun, masih deliver 3.400-an ya, supaya bisa ngejar upside yang 44.000. Jadi sekitar di bawah 3.000 sih kalau yang bagus. Nah, di posisi 2021 awal, posisi yang terbaik tuh di level ini, karena kita bisa menikmati upside yang maksimal. Nah, kita lihat laporan analisa daripada Easy Stock. Dia punya growth-nya 4,2, ya oke lah. Tapi meskipun dia perusahaan seluler yang growth-nya tinggi, kita nanti bisa robah itu. Oke, return on equity-nya mepet sekali. Ini kan 10% cuma nih. 10%. Profit marginnya nggak terlalu tinggi, cuma 10,5%. Debt equity-nya di bawah 1, bagus. Working capital-nya di bawah 1, kurang bagus. Nah, ini mungkin Anda berpikir kok 4,2 pertumbuhannya, mesti ya katakan Anda ingin 8. Dan Anda bisa masuk ke fasilitas premium member dengan menerima berapa fitur forecast simulator untuk merubah-rubah parameter yang ada di sini, best stock selection untuk memilih saham-saham berdasarkan rasio-rasio keuangan, dan menghitung true value IPO atau harga nilai wajar saham yang mau IPO. Nah, kita masuk ke fitur forecast simulator. Anda mau pertumbuhannya 8. Apa optimis Anda bisa sampai 8%? Nah, baru tidak ada downside dia. Upside-nya itu tertinggi itu sekitar 500 perak ya. 500 perak. Artinya 20% ya. Kita hitung 5/4. 5/40 ya kan. 1/8, 12%. Tapi upside-nya lumayan. Upside-nya kan sekitar hampir 2.000, 1.800, sekitar segitu ya, 1.800. Nah, ini saham-saham yang betul-betul berasal dari list dari margin trading, termasuk saham-saham blue chip. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.